ini ada tanggung jawab para orang tua untuk mendidik anaknya. Tapi faktanya tadi saya terangkan bahwa hari ini sistem yang sedang menaungi kita, sistem sekuler itu juga membuat kita merasa kesulitan mendidik karena diundang-undangkan juga ternyata hal-hal yang itu kontraproduktif seperti tadi hak asasi manusia tadi. Itu kan tadi saya tunjukkan contohnya. Ada sekolah ramah anak. Maksudnya apa ramah anak itu? Tidak dikenal yang namanya sanksi atau hukuman secara fisik. Padahal kalau kita buka ke dalam tuntunan Islam, kita mengenal itu runtutan bagaimana proses pemberian hukuman itu. Kalau anak belum memayis, memang tidak ada hukuman. Kalau anak sudah memayis, maka di situ ada beda. 7 tahun dengan 10 tahun. 10 tahun mulai boleh diperkenalkan yang namanya hukuman fisik. Itu pun apa namanya? Pendetilan bagaimana kebolehannya itu. Nah, di situ itu mengilmui itu tentu saja menjadi suatu keharusan supaya kita tidak salah. Misalkan yang kayak fatal ya, saya pernah baca apa di Tulungagung itu di mana gitu. Jadi seorang guru mau menghukum muridnya, muridnya itu rambutnya panjang atau apa, pokoknya hukuman itu adalah digondol sebagaimana digondol atau dicukur sebagaimana ketatapan di dalam sekolah itu atau pesantren itu. Tapi dia nggak tahu, dia salah dalam menempatkan bahwa yang diberi hak kewenangan untuk memberi sanksi dalam Islam itu adalah sang pendidik atau guru atau orang tua. Jadi takdib memberi sanksi dalam rangka pendidikan itu adalah hak para orang tua atau guru atau pendidik, bukan pihak lain. Nah, dia tidak boleh kemudian meminjam tangan orang lain untuk menghukum sang murid atau sang anak tadi. Misalkan guru itu tadi yang saya ceritakan itu, dia menghukum muridnya yang salah dengan cara temannya muridnya itu disuruh maju satu persatu nyukur, berkontribusi nyukurin si anak ini. Ini salah besar. Membuat sang anak tadi yang tadi dia tidak punya masalah dengan teman-temannya, dibikin oleh gurunya menjadi punya masalah. Karena dia seperti dibully secara massal karena ketidaktahuan gurunya. Nah, ini kan juga fatal. Jadi di sini kita paham bahwa eh, tidak semata-mata karena aspek hambatan kita itu untuk tidak bisa melaksanakan pendidikan sebagaimana seharusnya, itu tidak semata-mata karena oh ada aturan yang itu nggak sesuai dengan Islam. Betul ada itu. Tetapi yang harus diakui sejak awal itu adalah kita sendiri sebagai gurunya, sebagai pendidiknya, sebagai orang tuanya, itu tuh memang harus punya modal untuk melakukan proses pendidikan tadi. Kalau enggak, bisa jadi kita jatuh pada melakukan kesalahan tadi. Sembari kita juga paham bahwa ketika satu kesalahan itu disistemkan, yaitu kayak tadi itu dibikin aturan, maka yang terjadi itu memang pengaruh kerusakan itu lebih besar skalanya, lebih masif, karena akhirnya ini masuk dalam sistem pendidikan, guru-guru takut marahi, akhirnya anak-anak murid-murid tadi menjadi lebih liar dan lebih tidak memiliki penghormatan sama sekali, tidak punya adab, ada yang nantang gurunya, ada yang ngetapel matanya, ada yang bahkan membunuh dan seterusnya itu, ya itu kita bisa paham loh. Ya karena disistemkan. Toh nanti kalau misalkan kemudian mereka itu salah, kena masalah pidana, ternyata aturan pidana yang salah karena juga nggak mengambil dari Islam, itu mengatakan mereka masih anak-anak. Lah kalau dalam pandangan Islam, batasan anak-anak tadi itu ya jelas. Itu sampai mereka itu mukallaf. Kalau pakai umur maksimalnya itu adalah 14 tahun. Jadi kalau kemudian dia sudah 18 tahun, itu sudah manusia dewasa yang negara memiliki kewajiban menerapkan hukum atas mereka. Kalau mereka melakukan maksiat pada waktu masih anak-anak, pemberian sanksinya namanya takdib. Dalam rangka takdib itu haknya guru, orang tua, murid, orang tua dan pendidik. Tapi kalau kemudian mereka sudah dewasa, itu kewajiban negara untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka karena itu sebagai kriminalitas. Itu penjagaan terhadap masyarakat. Nah, yang kayak begini kan, oh berarti kan kita paham, oh iya kerusakan ini ya akhirnya lebih besar kalau kemudian aturan salah diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Maka apa yang harus kemudian muncul pada benak kita, kesadaran kita, selain saya itu harus ngaji, saya harus memiliki modal untuk membina dan mendidik, harus ada di tengah-tengah umat ini memang sebuah upaya untuk membangun kesadaran kolektif agar masyarakat Muslim ini secara keseluruhan tuh memahami bahwa mereka itu butuh kembali kepada Islam. Mereka itu butuh yang diterapkan kepada mereka itu aturan-aturan yang benar. Karena dengan cara itulah kita itu bisa menyediakan tanah yang kondusif untuk tumbuh kembang pohon kepribadian anak kita, udaranya juga
bersih, tidak ada polusi, tidak ada pemikiran-pemikiran yang rusak. Itu ya kalau kemudian aturan Islam itu digunakan untuk diterapkan secara sempurna. Berarti ada dakwah. Nah, berarti kita harus mengarah ke sana. Jangan jadi orang tua yang malah malah gini sama anak-anaknya. Terus jangan jangan ngaji jangan ngaji yang terlalu fanatik, semua dipelajari harus dari Islam. Nanti kamu jadi anak radikal loh. Berarti itu malah kesadaran yang salah kan gitu ya. Padahal seharusnya kan justru malah dia itu bersyukur dan paham bahwa harus ada itu, bahkan terlibat dengan itu seharusnya. Itu.